Halo anak-anak yang terkasih. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang Scratch Junior ya. Jadi pada hari ini anak-anak akan belajar tentang dua blok ya, blok perintah memulai dan blok perintah kontrol ya. Nah, di blok perintah ini ada berbagai macam ya anak-anak di warna kuning. Nah, kalau yang warna bendera warna hijau adalah green flag. Nah, green flag ini sudah pernah anak-anak gunakan ya. Oke. Lalu di sini ada start on tap. Nah, yang ini adalah start on tap. Jadi, start on tap seperti gambarnya ketika anak-anak klik pada gambar, nah gambar tersebut baru akan melakukan gerakan ya. Jadi sebenarnya di sini adalah fungsinya sebagai start ya. Ini semuanya untuk memulai ya. Nah, namun sesuai dengan penggunaannya. Lalu di sini ada start on bump. Nah, di sini start on bump adalah dimana ketika dua karakter saling bertemu ya, atau misalnya bersentuhan gitu, baru terjadi gerakan. Misalnya seperti ini. Kalau hanya seperti ini, dia tidak akan melakukan gerakan ya anak-anak. Jadi harus ada dua karakter. Misalnya adalah seperti ini ya, mana? Oke, ini. Nah, nih. Jadi ada di sini ada dua karakter. Jadi Bu Kerstin akan pakai ini ya. Lalu motion, maju sekitar 4 langkah. Lalu jika kucing ini tertabrak ya, yang ini, nah ini kita pakai yang ini, maka dia akan melompat ya, melompat. Misalnya 4. Oke, kita mulai, kita start ya, jalan. Oke, belum kena, kita tambah lagi jadi 6. Kita mulai, kita klik pada gambar atau klik di sini ya, di gambar atau pada bloknya. Coba kita klik. Nah, dia akan melompat. Ya, dia akan melompat terus kalau kedua gambar tersebut saling bersentuhan atau kena gitu ya. Kalau tidak, dia tidak akan bergerak. Jadi yang di sini adalah fungsinya yang seperti Bu Kerstin tadi bilang, ketika gambarnya diklik, dia akan melakukan gerakan ke arah kiri sebanyak 6. Lalu di gambar yang karakter pertama, jika dia tersentuh atau kena, maka dia akan melakukan gerakan melompat seperti ini. Nah, kalau Ibu Kirstin praktekkan. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah di sini ada gambar. Nah, oke. Ada gambar amplop ya. Ada gambar amplop terbuka dan tertutup. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan. Jadi anak-anak misalnya di gambar kucing ya, di gambar kucing atau di gambar yang kedua ini ya, anak-anak bisa, pertama yang anak-anak ambil adalah green flag-nya. Nah, green flag. Lalu kemudian anak-anak ambil gambar amplop yang tertutup. Jadi gambar amplop yang tertutup di sini, di gambar kedua ini, bahwa dia akan mengirim pesan kepada kucing. Apa pesannya? Misalnya pesannya
si kucing melakukan gerakan apa gitu ya. Nah, lalu di amplop ini ada 6 warna ya. Jadi fungsi warna ini sebenarnya ketika anak-anak pilih warna merah di saat memberikan pesan, maka ketika memberi pesan ya kepada karakter yang pertama, oke, di karakter pertama anak-anak ambil blok yang ini ya, menerima pesan ya, karena di gambar kedua tadi amplopnya berwarna merah, maka yang menerima pesan juga harus berwarna merah, karena jika warnanya tidak sama dia tidak akan melakukan gerakan atau tidak bergerak. Nah, misalnya isi amplopnya adalah dia berjalan ke depan 5 kali, lalu melompat dan mundur seperti ini ya. Oke, dia ini juga misalnya gerakannya di sini adalah 5 kali. Oke, dah. Oke ya. Nah, kita mulai. Di sini kita klik. Oke, kita klik. Nah, ini adalah isi amplopnya. Jadi seperti itu anak. Coba kita amplopnya warnanya berbeda. Apakah dia akan bergerak? Iya, dia tidak akan bergerak gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah fungsi-fungsinya. Lalu di blok kontrol, ya, di blok kontrol di sini ada gambar tangan, seperti gambar tangan. Ya, seperti gambar tangan. Oke, kita kembalikan dulu. Baik. Oke. Nah, gambar tangan ini artinya stop. Jadi fungsinya untuk stop. Lalu yang setelah itu ini ya adalah set speed. Jadi di sini ada 3. Jadi dia bisa melakukan gerakan lebih cepat, tambah cepat. Misalnya Ibu Kerstin akan membuat gambar ini berjalan ya. Oke, kita buat green flag-nya. Lalu gerakan ini gerakannya misalnya maju 5 langkah. Ya, kita gunakan gambar yang pertama, dia akan berjalan cukup pelan. Lalu ketika kita klik gambar kedua, dia akan berjalan lebih cepat. Oke, ini tadi gambar yang pertama ya, masih gambar yang pertama. Nah, ketiga dia akan semakin lebih cepat. Nah, tuh lebih cepat. Seperti itu ya. Lalu di sini anak-anak, Ibu Kerstin akan mengajak anak-anak untuk membuat sebuah game yang sederhana saja. Oke, seperti ini. Pertama kita cari karakternya. Ya, yang pertama adalah misalnya kita buat rintangan. Nah, rintangan ini gambarnya boleh apa saja ya. Anak-anak bisa pilih apa saja. Ibu Kerstin mencontohkan misalnya adalah gambarnya jamur. Nah, lalu kita berikan background ya, kita berikan backgroundnya silahkan anak-anak pilih ya, bebas. Kemudian karakter yang kedua, Bu Kerstin akan memilih gambar dragon. Nah, oke. Nah, gambar dragonnya ini terlalu besar. Kemudian kita kecilkan menggunakan blok kontrol ya, dengan menggunakan ini.
gambar yang untuk mengecilkan, shrink. Oke, nah seperti ini. Oke, dah. Kemudian kita gambar ketiga. Nah, di gambar ketiga Ibu Kerstin akan membuat tombol ya, lingkaran. Jadi kita akan membuat di sini. Anak-anak klik gambar kuas. Lalu anak-anak bisa klik di sini ya untuk membentuk lingkarannya. Nah, seperti ini, cukup menggunakan tangan atau laptop menggunakan kursornya. Nah, di sini adalah untuk pemilihan ketebalan garis pada gambarnya. Lalu kita akan memberikan warna di sini anak-anak. Bagaimana caranya? Klik pada gambar kaleng cat seperti ini. Misalnya anak-anak pilih warna kuning. Kemudian klik pada gambar. Ya. Pada gambar. Klik gambar cat pada gambar. Kemudian klik centang. Nah, di sini ada gambarnya, anak-anak bisa atur. Oke, ini kita naikkan. Baik. Oke. Lalu selanjutnya kita akan memberikan scriptnya pada mushroom. Pada mushroom kita berikan blok bendera hijau, green flag. Lalu motion ke arah kiri. Lalu repeat forever. Maka dia akan berjalan secara terus-menerus. Nah, di sini dragon ini akan Ibu Kerstin mau dia melompat. Nah, ketika rintangan ini lewat ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan mengklik tombol yang berwarna kuning ini. Ya, anak-anak. Jadi, ketika anak-anak klik, dan satu lagi, anak-anak bisa juga menambahkan misalnya start atau mulai. Lalu pilih ukuran tulisannya, pilih warna tulisannya. Nah, ini di sini. Karena terlalu kecil. Oke, kita ulangi. Kita tulis start. Kita pilih warna kuning dulu. Oke, di sini. Karena terlalu besar dan warnanya sama, kita ganti menjadi warna hitam. Tulisannya juga kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. Start. Oke. Lalu kita akan membuat dragon ini melompat ketika si jamurnya ini akan berjalan. Bagaimana caranya? Caranya adalah anak-anak klik ya pada gambar lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kita ingin gambar lingkaran ini ketika kita klik pada gambarnya ya di sini, nanti anak-anak akan klik, maka dragon ini akan melompat ya, akan melakukan gerakan melompat. Caranya klik start on tab ya, ambil amplop. Oke, kita berikan amplopnya. Kemudian kita pada gambar dragon ya, kita menerima amplopnya. Lalu dragon ini akan melakukan gerakan melompat sebanyak misalnya 7 kali. Jadi coba kita klik ya gambarnya. Nah, kita klik lingkarannya. Oke, ini terlalu cepat. Kita pelankan. Pilih gambar yang pertama. Nah, nanti dia akan melompat lebih pelan. Oke, setelah itu anak-anak bisa klik pada gambar bendera di sini ya. Oke. Nah, kita klik gambar bendera. Oke. Kita semua akan berjalan. Nah, ini lewat, kita klik gambar lingkaran. Nah, seperti ini. Oke.
Oke ya. Jadi tugasnya anak-anak akan membuat game sederhana seperti yang Ibu Kerstin contohkan. Oke, hati-hati. Iya, seperti itu ya. Nah, baik anak-anak yang terkasih. Jadi anak-anak akan membuat game sederhana melalui atau menggunakan blok yang ada pada program aplikasi Scratch Junior ya, khususnya tadi yang sudah Ibu Kerstin beritahukan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Baik anak-anak yang terkasih, untuk tugasnya Ibu Kerstin berikan waktu sampai hari Selasa pukul 9 malam, dan Ibu Kerstin berharap semua mengumpulkan tepat waktu dan memberikan konfirmasi apabila anak-anak tidak mengumpulkan atau belum mengumpulkan ya. Dengan begitu Ibu Kerstin bisa mengetahui. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar dan semoga berhasil. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa hasilnya dikirim ya ke Ibu Kerstin ya. Tuhan berkati.